Assalamualaikum teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate pembangunan IKN. Saat ini pembangunan IKN masih terus berlangsung, terlihat pemasangan bila-bila di kantor presiden sudah hampir rampung, di mana sisa menyelesaikan beberapa bagian yang belum terpasang bila-bila. Selain itu terlihat juga nampak bagian kepala burung Garuda bentuknya sudah mulai kelihatan, dan bagian sayap sudah hampir mencapai titik paling atas, baik itu sayap kiri dan sayap kanan. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bapak Basuki Hadi Mulyono menyampaikan tugas yang bakal diemban pasca ditunjuk sebagai pelaksana tugas Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara pada hari Senin tanggal 3 Juni. Saya kira tugas PLT itu sama dengan tugas OIKN yang kemarin, jadi saya bisa menjelaskan itu, kata Pak Basuki. Pak Basuki mengungkapkan bahwa progres pembangunan IKN saat ini telah mencapai 80% dari penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara, baik itu untuk pembangunan tahap 1 maupun tahap 2. Nanti Presiden mau ke IKN, nginepnya bukan di Gelemping lagi, tapi sudah di rumah jabatan menteri, menunjukkan bahwa ini sudah siap untuk yang dari APBN, ungkapnya. Namun masih ada pekerjaan rumah yang perlu digalakkan dalam pembangunan IKN dari penggunaan dana investasi. Pak Basuki mengatakan bahwa hal yang terkendala oleh status tanah di sebagian wilayah. Sementara yang perlu dipercepat dari investasi tadi, semuanya karena status tanah yang belum jelas juga. Kerjasamanya yang belum jelas, untuk itulah kami tugasnya khusus percepatan tadi. Terang dia untuk diketahui pada hari ini, Senin tanggal 3 Juni. Presiden Pak Joko Widodo mengangkat Menteri PUPR sebagai PLT Kepala OIKN dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Raja Juli Antoni sebagai Wakil Kepala OIKN. Hal ini dilakukan setelah beberapa waktu lalu Presiden Pak Jokowi menerima surat pengunduran diri dari Wakil Kepala OIKN, Doni Rahaju, yang diikuti oleh Kepala OIKN Bapak Bambang Susantono. Di sisi lain, jalan kedatangan Presiden Pak Joko Widodo dalam rangkaian peletakan batu pertama atau groundbreaking ke-6 untuk sektor investasi di Ibu Kota Nusantara pada tanggal 4 hingga 5 Juni. Sejumlah infrastruktur dasar terus dipersolek, salah satunya diantaranya adalah Jalan Sumber Kebangsaan sisi barat di kawasan inti pusat pemerintahan. Tampak pekerjaan pengaspalan ulang, penataan landscape, pengaturan vegetasi, perapian dan pengecatan jalur pejalan kaki atau pedestrian way dilakukan secara simultan pada hari Minggu tanggal 2 Juni malam. Sudah terpasang street furniture yang didesain tahan perubahan cuaca, penerangan jalan umum dengan desain artistik, pepohonan, tanaman bunga, dan vegetasi lainnya, dan golden block yang berfungsi sebagai pemandu kalangan penyandang disabilitas. Di sisi kanan jalan mengarah ke ekosistem pemerintahan terdapat tulisan besar Nusantara pada permukaan batu andesit yang dihiasi lampu berwarna hijau kendati diselingi hujan. Namun para insinyur dan pekerja konstruksi bersemangat untuk menuntaskan infrastruktur dasar yang merupakan bagian dari pembangunan BET 1 ini. Selain itu, untuk kedatangan Presiden Pak Joko Widodo, beautifikasi Jalan Sumber Kebangsaan sisi barat juga untuk menyambut upacara peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia. Selain untuk kedatangan Pak Presiden Pak Joko Widodo, beautifikasi Jalan Sumber Kebangsaan sisi barat juga untuk menyambut upacara peringatan HUT ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia. Ketua Satgas Pelaksana Infrastruktur IKN Pak Danis Hidayat Sumadilaga kepada Kompas pada hari Senin tanggal 3 Juni mengatakan beautifikasi ini terus dikerjakan kendati hujan terus menerus. Memang kendalanya hujan, tapi itu tak menghentikan tim Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan ekskalasi pekerjaan hingga tuntas dan bisa digunakan pada saat uji coba nanti, tutur Pak Danis.
Menurut Pak Dadis, Jalan Kebangsaan menjadi salah satu infrastruktur yang diprioritaskan di KIP sebagai jalur utama IKN yang akan dituntaskan seluruhnya. Untuk diketahui, Jalan Sumbu Kebangsaan mencakup Jalan Sumbu Kebangsaan sisi barat dan sisi timur. Kedua merupakan salah satu akses utama yang dibangun untuk mendukung konektivitas di IKN. Jalannya masing-masing membentang sepanjang 2,99 km dan 3,27 km dan telah dilengkapi terowongan multi-utilitas atau multi-utility channel. Pembangunan jalan dan MUD dilakukan berbarengan karena cinta. Masing-masing jalan membentang sepanjang 2,99 km dan 3,27 km dan telah dilengkapi dengan terowongan multi-utilitas atau multi-utility channel. Pembangunan jalan dan MUD dilakukan berbarengan karena posisi MUD dipasang di bawah tanah atau jalan dengan kedalaman kurang lebih 1,5 hingga dengan 2 meter. Teknologi MUD mengakomodasi 3 komponen. Pertama adalah saluran drainase jalan, kedua pipa air minum, dan komponen yang tidak berkaitan dengan listrik. Sedangkan ketiga untuk jaringan kabel listrik dan internet ditempatkan di kompartemen terpisah. Dengan demikian distribusi air minum dan IKN disalurkan melalui MUD. Dengan setiap lokasi akan terdapat fasilitas tapping air minum. Selain itu, setiap 100 meter terdapat ruang untuk kontrol, di mana tugas perbaikan dan pemeliharaan dapat memasuki MUD melalui manhole. Kita doakan semoga progres pembangunan IKN berjalan dengan lancar dan sesuai harapan kita bersama. Cukup sekian kali ini pembahasan kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.